Ya, Shalom Jemaat Tuhan. Berjumpa kembali di dalam kelas pendalaman Alkitab. Kita masih mengadakan kelas ini secara online. Dan saya berharap kelas ini bisa menjangkau Bapak Ibu sekalian, ya dimanapun Anda berada saat ini. Sebelum jauh kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami rindu agar apa yang hendak kami pelajari, yaitu firman-Mu ini boleh memberikan kami kekuatan pencerahan dan menambah kekuatan dalam iman kami, dalam pengiringan kami akan Tuhan. Berkati kami semua dan biarlah Roh Kudus memberikan kami penerangan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudaraku, tema kita kali ini saya ingin berbicara tentang 4 tipe orang Kristen. Atau mungkin saya sampaikan tepatnya adalah 4 tipe orang di dalam meresponi Yesus. Nah, nas yang akan kita gumuli bersama-sama, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-13, mulai dari ayat 1 sampai 9, lalu nanti kita akan lanjut di dalam ayat 18 sampai 23. Di sana dikatakan demikian, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu kita lanjut di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-23 berkata begini. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan tentang firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, saya ingin terlebih dahulu melihat nas firman Tuhan sebagai orang-orang percaya dalam meresponi Yesus di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes ini ingin memberitahu kita bahwa setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah murid Yesus atau mengaku bahwa ia ada di dalam Tuhan, maka di situ dikatakan dengan satu kata penting yaitu wajib. Wajib apa?
wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya kita mesti meneladani apa yang sudah dilakukan Kristus. Dengan kata lain, kita menjadi imitation of Christ, menjadi orang-orang Kristen ya yang imitasinya Kristus ya. Nah, saudaraku, oleh karena pentingnya firman ini ya, maka saya ingin menekankan bahwa barang siapa tidak hidup seperti dia hidup, maka dia dapat dikatakan tidak layak menjadi muridnya dia atau tidak layak menjadi pengikutnya dia. Ya. Nah, apa yang baru saja kita baca di dalam Matius pasal 13 adalah gambaran 4 tipe orang di dalam meresponi Yesus. Atau boleh saya katakan 4 tipe orang Kristen. Begitulah gampangnya ya kira-kira ya. Nah, oke. Tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini adalah orang Kristen yang digambarkan di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Di situ dikatakan begini, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini adalah tipe orang pertama. Dilanjutkan ya, dijelaskan di dalam ayat yang ke-19 ya di sana. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Perhatikan kalimat itu. Kepada setiap orang yang mendengar tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Dia sudah mendengar, tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Yaitu apa? Firman tadi. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, bagaimana saya atau kita semua mengerti ciri-ciri tipe orang yang pertama ini? Ya, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ciri orang-orang yang model demikian adalah satu, dia adalah orang yang sudah mendengar firman Allah. Dia sudah mendengar Injil, mungkin dia sudah berkali-kali mendengar khotbah atau berkali-kali mendengarkan tentang Injil, atau dia pernah mendengarkan tentang Yesus Kristus, ya, mungkin dia membaca buku dan sebagainya. Ya, dia sudah mendengar tentang Injil. Atau bahkan mungkin dia juga adalah orang yang ada di dalam gereja Tuhan. Ya, dia mungkin adalah dapat saya katakan sebagai orang Kristen, ya, tanda kutip berKTP Kristen begitu ya, atau orang Kristen yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Karena orang tua Kristen, maka dia secara otomatis menjadi Kristen. Ya, dengan begitu maka kita dapat katakan bahwa dia pasti pernah mendengar firman. Dia pasti pernah tahu tentang Yesus, ya. Ya, dia pasti pernah tahu tentang ajaran-ajaran Tuhan. Nah, sayangnya dia tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan itu. Atau dengan kata lain, ia tidak memahami imannya. Ya, dia tidak paham tentang ajaran Yesus. Dia tidak mengerti apa yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Atau dia juga tidak paham tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, sekalipun dia membacanya. Nah, dengan kata lain, karena dia tidak mengerti, dia tidak paham, secara otomatis maka imannya juga tidak akan bertumbuh. Mengapa begitu? Karena iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh firman Tuhan. Artinya mendengar di sini tidak hanya pendengar lewat telinga, tetapi dia mencernanya, lalu kemudian ada upaya untuk mengerti dan memahaminya. Nah, tetapi tipe orang yang pertama ini adalah tipe orang yang tidak mengerti firman. Ya, dia mungkin boleh saya katakan dalam hidupnya dia mungkin sama sekali tidak tahu tentang Yesus itu seperti apa, atau bagaimana saya bisa mengalami Yesus. Mungkin dia tidak memahami sama sekali. Nah, dengan begitu maka saya dapat katakan bahwa yang bersangkutan belum dapat dikatakan sebagai anak Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, garis bawahi kalimat mengaku dengan mulutmu, artinya apa? Ada pengakuan, dan pengakuan ini bukan saja keluar dari mulut. Saya harus garis bawahi bahwa ini juga harus lahir dari pengertian. Nah, maka di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
Dan kamu percaya dalam hatimu, jadi artinya tadi mengaku dengan mulut, ya mengerti, memahami, lalu kemudian percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, garis bawahi kalimat kamu akan diselamatkan. Di situ ingin menegaskan bahwa kamu akan diselamatkan dalam arti apa? Dalam arti kamu mengerti imanmu. Apa yang kamu imani ini bukan iman yang buta, bukan iman tanpa pengertian. Tetapi iman yang lahir dari sebuah pergumulan, iman yang lahir karena apa? Karena dia memahami siapa Kristus dalam hidupnya. Nah, tetapi tipe orang yang pertama ini adalah tipe orang yang tidak mengerti akan imannya. Ya, dia boleh saya katakan orang Kristen yang sama sekali tidak tahu tentang ajaran kekristenan. Nah, yang berikutnya, tipe orang Kristen yang kedua. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-5 sampai ke-6, di sana dikatakan begini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, berkata demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah, dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai 21 di sana dijelaskan begini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi ini orang mendengar firman, mendengar kabar baik tentang Yesus, lalu dia bersuka cita. Karena apa? Karena apa yang disampaikan ini menggembirakan hatinya. Tetapi ia tidak berakar. Nah ini. Dan tahan hanya sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan berkaitan dengan firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, bahwa tipe orang yang kedua ini adalah tipe orang yang cirinya adalah dia mendengar Injil dan menerima. Bahkan dikatakan tadi dengan apa? Dengan gembira. Dia waktu mendengarkan firman, mungkin dia dengarkan lewat khotbah, lewat nyanyian pujian, lewat membaca Alkitab, atau mungkin ketika dia ketemu dengan teks-teks firman Tuhan yang isinya adalah berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang penghiburan. Wah, dia semangat sekali. Dan dia segera menerimanya. Ya, ini tipe orang yang cepat merespon firman. Tetapi ya, orang ini tidak memelihara imannya dengan baik. Ya, sudah mendengar, ya merespon dengan sukacita, tetapi tidak memelihara imannya dengan baik. Dia tidak hidup di dalam doa. Ya, harus ingat bahwa doa ini adalah bentuk komunikasi kita dengan Bapa kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, ya itu artinya kita tidak pernah menjalin komunikasi secara intens dengan Bapa. Dia tidak berdoa, lalu kemudian apa? Dia tidak membaca firman. Nah, kalau kita tidak membaca firman, bagaimana kita tahu kehendak Allah dalam hidup kita? Ya, lalu juga dia tidak bersekutu. Nah, kalau dia tidak bersekutu, bagaimana dia juga dikuatkan oleh iman orang lain? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Buru-buru ikut PA, buru-buru ikut pelayanan. Nah, orang ini adalah tipe orang Kristen yang cuek habis terhadap imannya. Ya, cuma senang dengar firman, ya, amin, puji Tuhan, haleluya. Tapi dia tidak praktekkan. Nah, ini saudara-saudara, tipe orang yang kedua. Ya, maka dikatakan apa oleh firman Tuhan? Ketika datang pencobaan berkaitan dengan apa? Dengan firman-Nya. Ya, dengan firman itu atau dengan imannya, maka dia segera undur dari hadapan Allah. Bahkan tadi dikatakan apa? Murtad. Jadi orang ini adalah orang yang suka dengan firman Tuhan, memberkati sekali. Tapi dia tidak tahan pencobaan, dia tidak tahan dengan berbagai-bagai hal yang berkaitan dengan tekanan hidup, berkaitan dengan imannya. Jadi kalau ada tantangan terhadap imannya, dia akan segera undur. Nah, saudaraku, kalau kita tarik dalam kehidupan kita ya, sekarang ini kan kita ada di dalam satu keadaan di mana kita ibadah dibatasi ya, dan kita tidak bisa bersekutu secara langsung, kita hanya bisa lewat online dan kita mesti belajar mandiri dan sebagainya.
Bagi orang-orang seperti tipe kedua ini, ya, dia mungkin senang dengar khotbah dan sebagainya. Tetapi ketika menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, segera mundur. Ya, dia tidak berusaha untuk apa? Untuk kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi apalagi ketika ada tekanan yang mengancam dirinya. Alkitab tadi katakan apa? Dia akan segera murtad. Ya, ini adalah tipe orang yang kedua di dalam meresponi tentang Yesus. Yang ketiga, tipe orang yang model ketiga ini dikatakan dalam firman Tuhan di ayat yang ke-7 secara khusus dikatakan demikian, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, perhatikan ya bagian firman Tuhan ini ya. Tadi dikatakan bahwa apa? Bahwa orang itu adalah orang yang mendengar firman. Artinya dia merespon firman. Dia menerima firman itu. Dia menerima Yesus, menerima firman dan berusaha untuk melakukannya. Tetapi ya, dalam perjalanan hidupnya dia menghadapi berbagai pergulatan hidup. Kekhawatiran akan dunia ini yang menyebabkan dia kemudian menjadi undur. Ya, jadi cirinya adalah dia adalah orang yang bukan orang awam, bukan orang yang nggak ngerti apa-apa. Dia ngerti firman, dia tahu firman Tuhan. Bahkan mungkin dia adalah seorang aktivis di dalam pelayanan. Mungkin dia juga seorang yang aktif di dalam doa-doa dan sebagainya. Intinya tipe orang ketiga ini adalah tipe orang Kristen yang kelihatannya normal, ya pelayanan yang aktif dan sebagainya. Ya, tetapi ada hal yang berbahaya di sana, yaitu apa? Dia selalu khawatir akan hidupnya. Tadi dikatakan apa? Semak duri menghimpitnya. Ya, di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-19, di sana dikatakan begini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Perhatikan. Kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Artinya dengan kata lain apa? Saudara-saudara, kekhawatirannya lebih besar, ya. Lalu kemudian apa? Keinginannya akan hal-hal duniawi lebih besar. Sehingga firman Tuhan yang dia terima itu kemudian apa? Tidak bertumbuh. Karena apa? Karena dihimpit oleh hal yang tadi. Jadi kita bisa bayangkan ya, kita dengar firman, kita aminkan, lalu pulang kita mendapatkan kenyataan-kenyataan hidup yang membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar, dan itu lebih banyak berbicara kepada kita. Ya, jadi itu yang menyebabkan kemudian apa? Dia tidak bertumbuh ya di dalam Tuhan. Ya, aktivitas gerejanya ternyata tidak berbanding lurus dengan apa? Dengan imannya di dalam menjalani kehidupan. Kekhawatiran akan dunia ini, khawatir akan besok, khawatir akan apakah saya bisa makan atau tidak, khawatir tentang masa depan dan sebagainya. Jadi hidupnya selalu dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal duniawi. Ya. Dan kekhawatiran dalam kaitan dengan ini ya, kekhawatiran duniawi ini dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sebenarnya sudah dijelaskan ya. Dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa saudaraku? Artinya bahwa firman Tuhan ini memberitahu kita bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya, dengan kata lain apa? Bahwa dia sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Nah, problemnya adalah kalau kita khawatir berlebihan menyebabkan kemudian apa? Menyebabkan kita mengalami masalah yang justru makin terpuruk. Biasanya orang kalau khawatir berlebihan itu menjadi panik. Ya, lalu kemudian sistem imun tubuhnya menjadi drop. Ya, lalu kemudian apa? Dia tidak bisa menjadi orang yang kreatif. Ya, tidak bisa melihat peluang-peluang. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikirannya adalah kekhawatiran dan ketakutan.
Sehingga kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih dia tidak bisa lihat dan tidak bisa dieksekusi dengan baik. Nah, oleh sebab itu Yesus katakan bahwa apakah dengan kekhawatiran itu menambah sehasta saja jalan hidupnya. Dengan kata lain, bahwa kekhawatiranmu nggak mengubah apa-apa. Ya. Dan di sisi yang lain Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Seharusnya sebagai orang percaya, ya, kita tidak boleh khawatir berlebihan. Ya, dalam menghadapi keadaan situasi seperti sekarang ini misalnya, saya kira wajar memang kita khawatir, takut dan sebagainya. Itu manusiawi. Tetapi itu tidak boleh mendominasi hidup kita, melebihi keyakinan kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Dan bukankah kalau kita jujur ya Bapak Ibu sekalian, di tengah dunia ini pernah terjadi krisis-krisis yang luar biasa, di mana orang mengalami masalah yang begitu hebat, kelaparan yang dahsyat, menyebabkan kematian di mana-mana, sakit penyakit, pandemi yang terjadi di mana-mana itu pernah terjadi. Faktanya orang toh tetap bisa survive, bahkan bisa melewati masa demi masa. Bahkan di abad ini kita masuk sebagai abad paling canggih di dunia sepanjang sejarah dunia. Ya, dengan kata lain bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa kita lewati, tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi. Ya, semua bisa kita atasi. Nah, oleh sebab itu maka kekhawatiran justru membawa kita kepada apa? Kepada situasi yang makin merosot, situasi yang makin drop, menyebabkan kita tidak bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Dengan kata lain bahwa apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita. Ya, kalau masa-masa yang lampau ketika krisis, ketika ada pergumulan, Tuhan menolong kita. Masakan hari ini Dia tidak menolong kita? Jadi yakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tetap bersama kita dan bahwa Tuhan akan menolong kita. Lalu kemudian tipu daya dunia. Ya, jadi yang tadi berbicara kekhawatiran, yang kedua ini tipu daya dunia, ya, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Money oriented. Orang seperti ini orientasinya adalah uang, kekayaan dan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kalau semua itu tidak ada dalam hidupnya, dia menjadi takut dan dia khawatir. Ya, jadi artinya orientasinya itu bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Orientasinya adalah apakah saya punya kekayaan atau tidak? Apakah saya punya uang atau tidak? Dan rasa amannya dibangun oleh benda-benda itu. Rasa amannya dibangun oleh materi-materi seperti itu. Yang menyebabkan dia tentu menjadi rapuh. Nah, kalau uang tidak ada, lalu kemudian kalau kekayaan kemudian juga tidak ada, lalu bagaimana dia membangun rasa percaya dirinya, rasa amannya? Oleh sebab itu, saudaraku, maka orientasi kita mari kita ubah. Dari yang tadinya adalah hal-hal duniawi, sekarang kita ubah bergantung penuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Yang berikutnya, tipe orang yang ketiga tadi adalah tipe orang Kristen yang tidak bersedia memikul salib. Ya. Matius pasal 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kesediaan memikul salib artinya apa, saudara? Artinya bersedia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, bertentangan dengan kemauannya, tetapi dengan tujuan memuliakan Allah. Ya. Jadi dia bersedia melakukan itu sekalipun itu bertentangan dengan dirinya, dengan kemauannya. Ya, jadi memikul salib ini sebenarnya memang berbicara tentang penderitaan, ya, memikul salib ini berbicara tentang penyangkalan diri. Ya, menolak untuk senang untuk diri sendiri, menolak untuk apa? Untuk hidup berpadanan dengan dunia ini dan memilih untuk taat dan takluk kepada kehendak Tuhan saja. Ya, jadi orientasi dari tipe orang yang ketiga ini sekali lagi ini adalah mamon, saudara. Jadi tipe orang yang ketiga itu orientasinya adalah keinginan-keinginan duniawinya. Ya, orientasinya adalah kemauan-kemauan dirinya sendiri.
Jadi tidak heran dia mudah sekali terserang oleh apa yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Sebab apa? Sebab di dunia ini, saudaraku, kalau kita mau jujur, ada banyak sekali keinginan-keinginan. Ya, dan tidak semua keinginan itu dapat dipenuhi. Dan bila keinginan kita tidak dipenuhi, maka itu menimbulkan apa? Menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, ya, dan kegalauan-kegalauan yang menyebabkan kita kemudian apa? Menjadi meragukan kuasa Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, sebagai orang percaya, saya berharap kita tidak ada di posisi tipe orang yang ketiga ini. Lalu berikutnya adalah tipe orang yang keempat. Tipe orang yang keempat ini dijelaskan oleh Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu dijelaskan di dalam ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Jadi dia mendengar firman, lalu kemudian apa? Mengerti firman itu. Dan karena itu ia berbuah. Jadi mengerti, baru kemudian dia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Jadi orang tipe keempat ini adalah orang yang betul-betul mengerti akan firman Tuhan. Dia adalah orang yang mau belajar akan firman Tuhan. Kalau dia tidak tahu, dia mencari tahu. Dia bergumul, ya. Jadi dia orang yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari kebenaran-kebenarannya. Jadi memahami, mengerti. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita miliki, ya. Selalu berusaha untuk mengerti, mencari Tuhan terus, ya. Jadi walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah secara langsung, namun kita bisa tetap mencari Tuhan dengan cara apa? Belajar seperti ini secara online, lalu kemudian juga menggali sendiri firman Tuhan. Kalau tidak tahu, saudara bisa bertanya kepada hamba-hambanya, ya, mereka yang lebih mengerti, ya, supaya kita tidak tersesat memahami dengan cara kita sendiri. Lalu tipe orang keempat ini bukan hanya mengerti firman itu, tetapi melakukan. Jadi ketika dia memahami firman, dia kemudian tidak berhenti sampai di situ, dia berusaha untuk mempraktekkan. Sekalipun dalam usahanya itu dia bisa gagal nggak? Bisa, sangat mungkin. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus belajar, terus belajar, terus belajar. Nah, lalu kalau dia sudah mendengar, mengerti, lalu melakukan, ya, saya yakin dampak dari semua itu adalah ada buah-buah yang nyata. Nah, maka dari itu tadi dikatakan buahnya ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Masing-masing orang sesuai dengan kapasitas yang Tuhan kasih, sesuai dengan kemampuannya masing-masing tentunya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar dari 4 tipe orang Kristen ini atau 4 tipe orang dalam merespon Yesus ini menjadi pertanyaan adalah kita ada di dalam posisi yang mana? Apakah kita tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, atau kita tipe yang keempat? Nah, saudara, mari kita introspeksi diri masing-masing, ya. Kita tidak perlu menjudge, "Oh, ini sepertinya tipe ini cocok buat si anu, ya. Jangan. Kita belajar untuk diri kita sendiri, ya. Jadi kalau hari ini mungkin kita diingatkan Tuhan bahwa, "Oh, saya ada dalam tipe yang kedua. Oh, saya ada dalam tipe yang ketiga, selalu khawatir, ya, selalu takut akan dunia ini, ya, bahkan kadang-kala meragukan Yesus. Kalau ke gereja tuh yes, ya, amin. Tetapi begitu menghadapi masalah, gentar lagi, takut lagi, mundur lagi, ya. Ya, mari kita segera bertobat, berubah. Pola-pola seperti itu harus kita tinggalkan. Beralih dari tipe pertama, kedua, ketiga, beralih ke tipe yang keempat. Ya, dan saya berharap kita semua ada di dalam tipe yang keempat ini, agar bila masa atau waktunya tiba, Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita sebagai mempelai Kristus, kita didapati sebagai mempelai-mempelai yang siap sedia masuk di dalam pernikahan anak domba Allah, dan didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Sebab itu Bapak Ibu, justru di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, di mana virus corona melanda dunia, di
di mana kita mengalami krisis saat ini, ya, banyak yang akan berubah setelah corona ini, ya, peradaban bahkan dikatakan akan terjadi perubahan peradaban katanya, ya. Ya, seperti apa peradabannya? Ya, mungkin nanti kita akan terbiasa dengan apa yang namanya dicek pakai suhu tubuhnya, ya, mulai terbiasa menggunakan masker, mulai terbiasa menggunakan internet dan sebagainya. Ya, mulai terbiasa nanti ke depan menggunakan uang tidak dalam bentuk fisik. Semua itu kan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, dan kita orang percaya berawas-awas dan berwaspada. Agar apa? Agar ketika masanya tiba kita tidak menjadi orang yang bodoh, orang yang lalai sehingga kita larut dan ikut-ikutan dengan dunia ini. Nah, oleh sebab itu mari tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, berdoa masing-masing saat ini minta agar Tuhan menolong agar setiap firman yang kita pelajari itu boleh tinggal tetap dalam hati kita, lalu kemudian apa kita mengerti, ya kita lakukan, dan percayalah ya bahwa kemudian ada buah-buah yang nampak di sana. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa merespon firman Tuhan ini. Kami naikkan pujian dan syukur kami karena kami percaya apa yang sudah Engkau sampaikan melalui kelas pendalaman Alkitab ini menolong kami untuk mengerti bahwa kami semua diminta oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mengerti akan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan kemudian kami boleh memberikan buah-buah yang baik untuk kerajaan surga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan kami praktekkan, kami lakukan. Supaya dalam kehidupan kami boleh menjadi hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami memuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih, berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.